Oke, hari ini kita mau bahas sesuatu yang fundamental banget dalam kekristenan, yaitu sakramen baptis. Kita bakal lihat bareng-bareng gimana sih ritual yang udah ada dari zaman dulu ini bisa jadi titik awal dari sebuah perjalanan iman yang, wow, transformatif banget. Coba deh, kita semua pasti pernah ngerasain kan? Pengen banget jadi bagian dari sebuah kelompok atau komunitas. Nah, rasa ingin belong inilah yang jadi inti dari banyak upacara inisiasi, termasuk baptisan. Ini tuh momen di mana seseorang secara resmi diterima, disambut ke dalam sebuah keluarga iman yang jauh lebih besar. Oke, kita mulai dari yang paling dasar ya. Dalam tradisi Katolik, baptisan itu bukan garis finish. Justru sebaliknya, ini adalah gerbang awal. Anggap aja ini pintu pertama yang harus kita lewati buat memulai petualangan iman di dalam gereja. Nah, ini poin yang krusial banget. Baptisan itu sakramen fondasi, ibaratnya kayak kunci utama gitu. Tanpa kunci ini, pintu ke sakramen-sakramen lain kayak komuni pertama atau krisma itu nggak akan kebuka. Jadi ini benar-benar dasar dari seluruh kehidupan rohani di dalam gereja. Asal-usul katanya sendiri juga menarik loh. Baptis itu dari bahasa Yunani, baptizo. Artinya simpel aja, membasuh atau membenamkan ke dalam air. Kelihatannya cuma tindakan fisik biasa ya, tapi ternyata di baliknya ada makna spiritual yang dalam banget. Terus, kenapa sih baptisan ini jadi penting banget? Nah, jawabannya tuh bukan sekedar tradisi dari dulu, tapi ini datang langsung dari akarnya, yaitu dari perkataan dan, ini yang lebih penting, tindakan Yesus sendiri. Nah, ini dia yang disebut amanat agung, perintah yang super jelas dari Yesus buat para muridnya. Jadi, baptisan itu bukan sekedar pilihan atau opsi, tapi ini sebuah mandat, bagian inti dari misi mereka buat menyebarkan ajarannya ke seluruh dunia. Dan yang kerennya, Yesus itu nggak cuma nyuruh, dia ngasih contoh langsung. Dia sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lewat tindakan ini, dia bukan cuma nunjukin kerendahan hati, tapi sekaligus menguduskan air pembaptisan itu sendiri dan ngasih contoh yang jelas banget buat kita semua ikuti. Oke, tadi kita udah bahas kenapanya. Sekarang kita pindah ke gimananya. Yuk, kita bedah lebih dalam lagi soal tindakan fisik dan simbol-simbol yang ada di dalam upacara baptis. Biasanya, ada dua cara baptisan dilakukan. Ada yang diselam, jadi seluruh tubuh masuk air. Ada juga yang dituangkan airnya di atas kepala. Mungkin kelihatannya beda ya, tapi penting banget buat kita tahu, secara spiritual, makna dan efeknya itu sama persis. Nggak ada bedanya. Nah, di dalam upacara ini, ada 3 simbol kunci yang selalu ada. Air, lilin, dan kain putih. Masing-masing ini punya makna yang dalam banget dan bantu kita ngerti transformasi yang lagi terjadi. Kita bahas satu-satu ya. Pertama, air. Ini simbol yang paling gampang kita ngerti ya kan? Sama kayak kita pakai air buat mandi, buat bersihin kotoran di badan. Nah, air dalam baptisan ini secara spiritual membasuh bersih semua dosa. Jadi orang itu dapat awal yang baru, yang murni, fresh start. Selanjutnya, ada lilin yang menyala. Ini simbol yang indah banget sih. Lilin ini ngelambangin kalau orang yang baru dibaptis ini udah nerima terang Kristus. Dan bukan cuma itu, mereka juga punya tugas buat jadi terang itu sendiri buat dunia di sekitar mereka. Dan yang terakhir, kain putih. Ini simbol identitas baru. Ibaratnya kayak ganti baju. Baju lama yang kotor, yaitu kehidupan lama, dilepas. Terus mereka mengenakan baju baru yang putih bersih, yaitu mengenakan Kristus. Artinya, mereka memulai hidup baru yang suci, yang menyatu dengannya. Oke, jadi terus apa? Setelah semua ritual dan simbol-simbol tadi, apa sih yang benar-benar terjadi secara rohani? Apa buah atau hasil nyata yang didapat dari baptisan ini? Nah, menurut ajaran gereja ada 3 buah utama yang diterima. 1, semua dosa dihapuskan, bersih total. 2, mereka dilahirkan kembali secara rohani sebagai anak Allah. Dan 3, mereka resmi jadi satu dengan Kristus dan gerejanya. Jadi, ini bukan sekedar upacara ya, ini transformasi total. Kita tutup dengan kutipan yang dalam banget dari Yesus ini. Kalimat ini benar-benar ngasih tahu kita betapa pentingnya kelahiran kembali secara rohani. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan buat direnungkan. Apa sih artinya buat kita pribadi untuk dilahirkan kembali bukan cuma dari air, tapi juga dari roh?